Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua, sebagai wakilnya adalah Ichi Bangase, Yoshio dari Jepang, dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal pilihan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang bertempat di Gedung Chosangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichi Bangase, dan Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di gedung ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini bersama dengan wakil dari Jepang dan seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan dan mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan membangun negara ini. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Mohon izin Ketua, izinkan saya menyampaikan pendapat saya mengenai rumusan dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Saya setuju dengan usulan Bung Yamin, tetapi ingatlah dasar negara kita harus berlandaskan Islam karena penduduk Indonesia mayoritas Islam. Tidak bisa begitu. Kita ini membutuhkan dasar negara bukan hanya kepentingan Anda saja. Tenang. Saudara semuanya, jika sidang berlangsung dengan cara seperti ini, kita tidak akan dapat menemukan jalan keluarnya. Jadi, sidang pada siang hari ini saya tutup dan dilanjutkan besok. Oke. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anggota rapat pada hari kedua. Pada sidang pertama kemarin kita sudah mendapatkan satu usulan mengenai rumusan dasar negara. Laporan akan disampaikan oleh Suroso. Rapat tempoh hari lalu, kita sudah mendapatkan satu usulan mengenai rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Bung Yamin. Namun pada poin pertama, yaitu peri ketuhanan, masih belum ada kesepakatan yang perlu kita bahas. Baik, adalah dari saudara-saudara yang sudah menemukan gagasan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, sudah tidak ada gunanya kita mempersalahkan agama. Karena sejatinya, semua agama hanya muncul kepada satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lebih baik kita membicarakan rumusan dasar selanjutnya. Tapi Bung, negara kita mayoritas beragama Islam, jadi negara kita harus berlandaskan Islam. Jika Anda masih mementingkan kepentingan Anda sendiri, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Lebih baik Anda keluar.
Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo memberikan gagasannya. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara ini. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulannya. Mungkin ada usulan lain? Jika tidak ada, maka sidang kedua saya akan tutup dan dilanjutkan di hari ketiga. Pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, sidang BPU PKI dilanjutkan. Pada kali ini, Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melaksanakan sidang selama 3 hari dan kita masih belum menghasilkan dasar negara. Kita terlalu terpaku pada kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasar kepada 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, kelima dasar negara tersebut saya beri nama Pancadharma. Namun, nama Pancadharma tersebut ternyata tidak tepat karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama dasar negara kita itu yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya azas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang kurang berkenan dengan 5 dasar itu, saya bisa peras hingga tinggal 3 saja yang disebut Trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme. 2. Sosiodemokrasi dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, yaitu sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan saya. Saya selaku perwakilan dari anggota daripada sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diberikan oleh Bung Karno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa susah nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Itsubangase. Ohoi gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir. Dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan jika saya menyetujui hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin, dan untuk selanjutnya akan dipertegas oleh ketua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Itsubangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Tunggu sebentar Ketua, bagaimana dengan permasalahan kemarin tentang dasar negara yang berlandaskan agama Islam? Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai perselisihan kemarin belum mempunyai jalan keluar. Dalam waktu rehat ini kita akan membentuk panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini. Sidang BPU PKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir.
Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan Ketua dipilih Insinyur Soekarno, yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusna Cokro Sue Joso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang dikenal dengan Jakarta Charter pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh PPU PKI. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Silakan menyampaikan. Saya selaku Ketua Panitia akan menyampaikan laporan hasil kerja Panitia, yaitu merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil berantem Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa. Rumusan yang telah disahkan kelak dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dari Hindia Belanda dulu ditambang Palaya, Borneo, Utar, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita, negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita, republik. 4. Bendera negara kita, saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Kesimpulan sidang kali ini yaitu Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dan dasar beserta pembukaannya untuk selanjutnya agar juga menentukan. Dengan keberhasilan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas PPU PKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.